Halo, saya Zivana. Selamat datang di channel YouTube saya. Di video kali ini, saya akan membagikan cara membuat kuis atau ujian online di Google Classroom. Jadi, langkah yang pertama, pastikan bahwa komputer atau laptop Bapak Ibu guru tersambung pada koneksi internet. Yang kedua, buka browser yang akan digunakan oleh Bapak atau Ibu guru. Lalu, klik di search engine dan tulis Classroom. Nah, jika sudah berada pada halaman Google Classroom, klik kelas yang akan dibuatkan kuis atau ujian online. Setelah itu, kita klik halaman tugas kelas. Kita klik tombol buat, lalu kita klik topik yang akan kita buat, yaitu ujian, kuis atau ujian. Klik tambahkan. Nah, jika topik sudah terbuat, maka kita akan membuat kuis atau ujian online-nya. Caranya, klik buat, lalu klik tugas kuis. Maka kita akan berada pada halaman tugas kuis. Nah, di sini kita beri judul kuis atau ujian yang akan kita bagikan kepada siswa. Misalnya saya buat ujian 1. Nah, pada kolom petunjuk, di sini sifatnya opsional, yang artinya boleh diisi atau boleh tidak. Nah, di sini saya contohkan, saya isi dengan perintah untuk mengerjakan ujiannya. Jika sudah ditulis petunjuknya, lalu kita membuat kuis melalui Google Formulir. Di sini sudah disediakan oleh Google Classroom. Di sini Google Classroom sudah menyediakan langsung Google Formulir. Jadi kita langsung klik saja Google Formulirnya. Lalu kita akan diarahkan menuju halaman Google Formulir. Nah, di sini kita tulis terlebih dahulu judul kuis yang akan kita berikan. Misalnya, lalu kita isi deskripsi formulir. Nah, jadi saya akan mencontohkan membuat formulirnya itu ada 2 bagian. Yang pertama bagian identitas yang akan diisi oleh siswa, dan bagian yang kedua adalah soal ujian. Jadi di bagian pertama ini saya akan memberikan deskripsi tentang mengisi identitas siswa. Jadi saya contohkan misalnya
istilah identitas sebelum mengerjakan ujian. Kerjakan ujian dengan benar. Misalkan seperti itu. Lalu di sini Bapak Ibu guru bisa menyeting atau mengatur tema dari formulir ini dengan cara mengklik tombol palet yang ada di sebelah kanan atas. Kita klik, sini disediakan beberapa warna tema dan warna latar belakang tema. Di sini juga disediakan beberapa pilihan gambar yang telah disediakan oleh Google dan sudah dikategorikan. Jadi Bapak Ibu guru bisa memilih tema sesuai dengan keinginan Bapak Ibu guru. Di sini saya contohkan, saya hanya mengganti warna tema. Misalkan saya ingin mengganti warna tema hijau kebiruan. Lalu saya ganti warna latar belakangnya menjadi abu-abu. Dan di sini juga bisa mengganti gaya font. Tapi saya tetap menggunakan gaya font dasar. Nah, seperti itu cara mengganti tema yang ada di Google Formulir. Jika sudah diganti temanya, klik tanda silang. Lalu sebelum kita beranjak untuk menulis pertanyaan, ada baiknya kita atur terlebih dahulu Google Formulir yang akan diberikan kepada siswa. Jadi, caranya klik tombol pengaturan ini di sebelah tanda kirim. Kita klik, maka akan terdapat tampilan setelan atau pengaturan. Di sini terdapat tab umum, presentasi, dan kuis. Jadi kita ke tab umum terlebih dahulu. Di sini ada kumpulkan alamat email. Artinya, jika kita mencentang atau checklist kumpulkan alamat email, artinya Google Form akan memerintah siswa untuk mengirimkan alamat email atau menuliskan alamat email mereka. Lalu ada batasi ke 1 tanggapan. Nah, jika kita mencentang atau men-checklist batasi ke 1 tanggapan ini, artinya Google Form hanya bisa diakses 1 kali saja. Jadi karena ini sifatnya kuis atau ujian, kita centang saja agar siswa tidak bisa menjawab lagi setelah mengirimkan jawabannya. Kemudian ada edit setelah mengirimkan, artinya ketika siswa sudah mengirimkan jawabannya, siswa bisa kembali mengedit jawaban yang sudah dikirimkan. Nah, di sini saya tidak mencentang dan ada lihat diagram ringkasan dan respons teks. Jika kita mencentang pengaturan ini, maka siswa dapat melihat ringkasan dari jawaban-jawaban dari siswa-siswa yang lainnya. Jadi ini tidak usah dicentang keduanya. Lalu kita menuju ke tab presentasi. Nah, di sini ada tampilkan status progres. Nah, karena saya akan membuat 2 bagian atau 2 halaman Google Form, jadi ketika kita centang tampilkan status progres, maka nanti terlihat halaman pada Google Form. Jadi nanti akan terlihat bahwa kita sedang berada di halaman 1 atau halaman 2, seperti itu. Menurut saya tidak perlu mencentangnya, dan terdapat acak urutan pertanyaan.
Nah, untuk acak urutan pertanyaan ini, bisa Bapak Ibu centang untuk mengacak pertanyaan yang akan diterima oleh setiap siswa. Jadi, setiap siswa akan menerima pertanyaan yang berbeda-beda. Di pesan konfirmasi terdapat pesan yang akan disampaikan ketika siswa sudah mengirimkan jawabannya. Ketika Bapak Ibu guru tidak mengisi pesan konfirmasi, maka secara otomatis Google akan mengirimkan konfirmasi tanggapan Anda telah direkam. Seperti itu. Kita menuju ke tab kuis. Karena ini sifatnya kuis, jadi kita harus mengaktifkan Google Form ini menjadi kuis. Nah, di sini terdapat rilis nilai yang ada dua pilihannya. Segera setelah setiap pengiriman dan nanti setelah peninjauan manual. Jadi, ketika kita memilih segera setelah setiap pengiriman, murid dapat melihat jawaban yang salah dan dapat melihat nilai mereka. Ketika kita memilih nanti setelah peninjauan manual, secara otomatis Google akan mengaktifkan koleksi email yang artinya Google Form akan otomatis meminta email siswa. Pada pengaturan responden dapat dilihat, terdapat 3 pilihan, yaitu pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, dan nilai poin. Jadi, Bapak Ibu Guru boleh mencentang 3-tiganya, boleh salah satu, atau boleh salah 2. Itu tergantung keinginan Bapak Ibu Guru. Di sini saya menghilangkan centang nilai poin dan jawaban yang benar, agar siswa tidak melihat jawaban yang benar. Jika semua pengaturan sudah diatur, klik simpan. Nah, kita menuju pada menuliskan pertanyaan. Seperti yang sebelumnya saya bilang tadi, di sini saya akan membuat 2 bagian, yaitu bagian identitas dan bagian soal. Jadi di bagian pertama ini saya akan menanyakan identitas dari siswa. Jadi saya tulis di sini nama lengkap untuk menanyakan nama lengkap siswa. Lalu kita ubah jenis pilihan jawabannya menjadi jawaban singkat. Jangan lupa klik wajib diisi agar siswa wajib mengisi nama lengkapnya. Untuk menambahkan pertanyaan, klik tambahkan pertanyaan atau tanda tambah ini. Lalu identitas yang kedua, saya ingin menanyakan kelas. Jika kelas yang Bapak Ibu Guru ampuh hanya beberapa kelas, pilihan jawabannya bisa berupa pilihan ganda, sehingga nantinya siswa hanya tinggal memilih kelas masing-masing. Kita tulis opsinya, misal ketika Bapak Ibu Guru ingin menambahkan opsi kembali, klik tambahkan opsi dan tulis opsi yang akan ingin dituliskan. Atau Bapak Ibu Guru bisa langsung klik enter pada keyboard laptop atau komputer Bapak Ibu Guru. Jika sudah, klik wajib diisi. Nah, Bapak Ibu Guru bisa menambahkan pertanyaan lain, misalkan seperti nomor absen, dan hal-hal yang lainnya. Kalau saya sudah cukup hanya nama lengkap dan kelas saja. Selanjutnya, kita beranjak menuju bagian yang kedua, yaitu bagian soalnya. Untuk menambahkan halaman atau menambahkan bagian, itu kita klik tambahkan bagian yang tandanya berbentuk seperti ini. Kita klik. Nah, maka ini akan ada bagian 2.
Di sini kita tulis judul bagian yang kedua, yaitu soal ujian. Deskripsinya bisa dituliskan, bisa tidak. Untuk saya tidak ingin menambahkan deskripsi karena sudah tadi di atas. Jadi kita langsung saja menambahkan pertanyaannya dengan mengklik tanda tambah atau tambahkan pertanyaan. Nah, di sini langsung saja tuliskan pertanyaan yang Bapak Ibu guru ingin tanyakan. Di sini saya akan contohkan hanya tulisan soal 1 karena saya ingin mencontohkan saja. Misalkan jika kuis atau ujian Bapak Ibu guru berupa pilihan ganda, silahkan klik jenis pilihan jawaban berupa pilihan ganda. Jika soal ujian atau kuisnya berupa uraian, silahkan pilih jenis jawabannya berupa jawaban singkat atau paragraf. Nah, di sini saya contohkan soalnya berupa pilihan ganda. Jadi kita tinggal menuliskan opsinya. Misalkan A, tambahkan opsi B, tambahkan opsi lagi C, dan tambahkan opsi kembali D. Atau bisa sampai E. Kemudian kita klik wajib diisi agar siswa wajib mengisi pertanyaan yang pertama. Kita klik kunci jawaban. Di sini kita memilih kunci jawaban yang benar. Misalkan di sini B, lalu kita harus memberikan poin pada soal ini. Nah, di sini saya rencananya ingin membuat 4 soal saja, contoh 4 soal, jadi kita beri nilai masing-masing soal 25 poin. Jika sudah diberi nilai dan dipilih jawaban yang benar, klik tombol selesai. Nah, di sini Bapak Ibu guru juga bisa mengacak pilihan opsi yang ada pada soal, sehingga nantinya siswa akan mendapatkan opsi soal yang berbeda-beda. Caranya tinggal klik tanda titik 3 dan klik acak urutan opsi. Nah, nanti siswa akan menerima opsi pilihan ganda yang berbeda-beda dengan siswa lainnya. Kemudian kita klik tambahkan pertanyaan atau tanda tambah. Sama seperti soal yang pertama. Nah, jika semua soal sudah ditulis,
dan semua pertanyaan sudah dicantumkan, maka kita akan kembali ke tab Google Classroom. Nah, di sini terlihat bahwa poin total adalah 100. Jika Bapak Ibu guru ingin melihat bagaimana siswa akan menerima kuis ini, Bapak Ibu guru bisa melihat dengan cara klik tanda mata ini atau pratinjau. Ketika diklik, maka akan diarahkan ke Google Form ujian 1. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana siswa akan menerima atau masuk ke dalam ujian yang dibuat di Google Form. Seperti itu. Jadi kita langsung menuju saja ke Google Classroom kembali. Bapak Ibu guru tidak usah khawatir karena Google Form-nya belum di-save atau belum dikirim. Tidak usah khawatir. Ketika kita kembali ke Google Classroom, maka secara otomatis Google Classroom akan menyimpan Google Form yang telah kita buat tadi. Jadi kita langsung saja menuju ke bagian yang sebelah kanan. Di sini terdapat kelas dan Bapak Ibu guru bisa memilih beberapa kelas yang ingin dikirimkan ujiannya secara bersamaan. Pastikan bahwa soal ini dikirim ke semua siswa. Dengan mencentang semua siswa, artinya semua siswa akan menerima ujian ini. Pada poin diberi poin 100. Tenggat waktu bisa diatur sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan oleh Bapak Ibu guru. Misalkan tanggal 12. Waktunya jam 10 misalkan. Topiknya kita masukkan pada kuis atau ujian yang kita sudah buat tadi ya, topiknya. Kemudian, jika semua sudah diisi, kita klik tugaskan. Nah, di sebelah tombol tugaskan terdapat segitiga ke bawah yang terdapat jadwalkan, simpan draft, dan hapus draft. Ketika kita klik tugaskan, artinya secara otomatis kuis ini langsung terkirim kepada siswa. Sedangkan jadwalkan berarti artinya kuis ini pengirimannya dijadwalkan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu guru. Ketika kita mengklik simpan draft, artinya kuis ini tidak dikirimkan kepada siswa dan akan tersimpan draftnya. Hapus draft artinya draft yang kita buat ini akan terhapus. Seperti itu. Jadi kita langsung klik tugaskan. Nah, secara otomatis kuis sudah terkirim pada siswa. Di sini sudah terlihat bahwa sudah diberikan kepada semua siswa, yang mana siswa di sini hanya berjumlah 2 orang. Dan terlihat bahwa belum ada yang mengumpulkan ujian ini. Nah, di sini secara otomatis tadi ujian yang telah kita buat di Google Formulir sudah tersimpan. Seperti itu cara membuat kuis atau ujian online pada Google Classroom dengan bantuan Google Form. Nah, di sini saya akan memberikan cara mengoleksi ujian yang sudah diberikan tadi. Di sini sudah terlihat bahwa 2 orang atau 2 siswa sudah mengirim ujian yang pertama ini. Jadi, untuk melihat lebih detailnya, kita klik lihat tugas.
Nah, di sini terlihat bahwa sudah ada 2 siswa yang mengirim ujian mereka. Di sini terlihat siswa 1 sudah menyerahkan dan siswa 2 juga sudah menyerahkan. Lalu kita klik Google Formulir atau ujian 1 ini. Untuk melihat jawaban yang telah dikirimkan oleh siswa, kita klik tombol pena yang ada di sebelah kanan bawah. Kita klik, lalu kita klik respons. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ada 2 respons yang dikirimkan. Kita klik. Di sini terlihat rangkuman mengenai nilai-nilai siswa. Untuk melihat lebih jelasnya, kita klik spreadsheet. Nah, spreadsheet ini juga bisa diunduh dalam bentuk Excel dan sifatnya offline, yang artinya dapat dilihat tanpa menggunakan akses internet. Kita klik tombol spreadsheet ini, lalu di sini kita klik buat spreadsheet baru dan beri judul untuk spreadsheetnya. Sel ujian 1. Kita klik buat. Nah, di sini terlihat bahwa email siswa, skornya langsung terlihat, dan jawaban soal yang dijawab oleh siswa. Jika Bapak Ibu Guru ingin mengunduh spreadsheet ini, klik File, lalu klik Download, dan kita klik Microsoft Excel. Artinya, unduhan akan berbentuk ke dalam Microsoft Excel. Kita klik, kita save, lalu kita tinggal buka dengan klik hasil download dan tunggu beberapa saat. Nah, di sini terlihat sama seperti di spreadsheet tadi. Jika sudah, klik close atau tombol X. Dan kita kembali pada Google Classroom. Karena tadi skor atau nilai sudah langsung otomatis dinilai oleh Google Form, jadi kita langsung saja isi poin di sini. Tadi terlihat bahwa siswa 1 mendapatkan poin 25 dan siswa 2 mendapat poin 0. Jadi kita langsung saja isi poinnya 25. Jika sudah dinilai, maka jangan lupa kita klik kembalikan, yang artinya siswa bisa melihat nilai yang sudah kita input. Bapak Ibu Guru juga bisa menambahkan komentar untuk siswa tersebut. Lalu jika sudah, klik kembalikan. Kemudian untuk siswa 2 tadi skornya adalah 0. Kemudian klik kembalikan. Jika ingin memberi komentar pribadi, silahkan diisi jika perlu, lalu klik kembalikan. Sekian video tentang cara membuat kuis atau ujian online pada Google Classroom. Semoga video ini bermanfaat.
dan sampai jumpa di video selanjutnya.